Halo Jogrogers, dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Kembali lagi dengan saya, si Jess, yang everyday-nya selalu ngajogrog dan kuuleun. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Kabil tahun 2017. Film ini mengisahkan tentang pembalasan dendam seorang pria tunanetra kepada pemerkosaan istrinya. Aduh, pemerkosaan seru nih kayaknya. Penasaran bagaimana kisahnya? Yuk langsung aja ke ceritanya. Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Rohan. Ini dia orangnya. Si Rohan ini adalah seorang pria buta dari lahir. Namun biasanya orang buta seperti Rohan ini akan diberi kelebihan seperti indera penciuman yang lebih tajam dan indera pendengaran yang semakin lebih jelas. Di mana hal itu dibuktikan bahwa Rohan bisa menjalani aktivitas sehari-hari seperti memasak, membantu orang lain, bahkan mengenali seseorang hanya dengan baunya saja. अरे पापा जी गुड मॉर्निंग सारिस भाई अरे यार दिकरा तुम बिना देखे रोज कैसे सारिस भाई आपका कोड सी बरसी शाम को Singkat cerita, Rohan dan temannya bernama Utun pun sampai di sebuah kafe yang ternyata Utun mau menjodohkan Rohan dengan seorang wanita yang sama-sama tidak bisa melihat, dan wanita tersebut bernama Supriya. यहाँ की पापा जी बहुत फेमस है रोहन तेरे लिए एक्स्ट्रा 2 पाव बोल दो ना नहीं Setelah Utun dan Lina pergi, Rohan memulai percakapan dengan mengatakan Utun sudah banyak bercerita tentang Supriya yang katanya dia belum mau menikah. Namun Rohan pun juga menambahkan bahwa dirinya juga untuk saat ini belum ada rencana menikah dalam waktu yang dekat. एक्चुअली इट्स फनी क्योंकि Dan Supriya pun menjelaskan bahwa alasan dirinya belum mau menikah karena dirinya sudah punya pekerjaan dan merasa bisa hidup mandiri, berdiri sendiri tanpa harus bergantung kepada orang lain. Dan ia juga beranggapan jika dia menikah dengan orang yang sama-sama tidak bisa melihat, akan banyak sekali rintangan yang akan mereka hadapi, yang salah satunya adalah di saat ketika mereka nanti akan mempunyai seorang anak, tentu itu akan sangat sulit sekali menjalaninya karena baginya tidak bisa melihat itu adalah kegelapan yang akan terus mengikutinya. क्योंकि अंधेरा अंधेरे को रोशन तो नहीं कर सकता रोहन. Dan Rohan pun menjawab, justru di saat ketika kamu di dalam kegelapan, kamu perlu seseorang untuk menemanimu, karena itu akan mengurangi rasa gelapmu. Yau. साथ होना सो तो अंधेरा कम लग सकता है. Singkat cerita, mereka pergi ke sebuah perayaan yang tak jauh dari tempat sebelumnya. Dan ini adalah Amit, adik dari seorang calon legislatif yang keluarganya sangat cukup terpandang. Yang dimana di saat itu Amit dibuat terperangah di saat Amit tak sengaja melihat kecantikan Supriya yang begitu sangat cantik, menggoda dan mempesona. Di suatu hari, Rohan menemui Supriya yang sedang bekerja sebagai seorang pemain piano dalam sebuah sesi latihan dansa, di mana Rohan yang nampaknya ingin berdansa pun mengajak Supriya untuk berdansa. Dan ya, seperti film India pada umumnya, ya kalian juga pasti tahu lah. Tekoteng, 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 tekoteng. Usai dansa, Rohan pun mengajak Supriya ke toko sepatu dan ia juga memberikannya sepatu yang berheel tinggi. Namun di saat mereka beranjak pulang, terjadilah sebuah insiden kecil yang dimana mereka terpisah karena terlalu banyaknya kerumunan akibat adanya seorang selebritis. Tak ada pilihan lain, Rohan pun naik ke panggung dan meminta si artis untuk meminjamkannya mikrofon, dan Rohan pun meminta Supriya supaya berjalan ke arah sumber suara. Dan setelah muncul, Rohan pun menyuruh Supriya agar memegang erat-erat tangannya karena dia tidak ingin terpisah dengannya lagi. Sejak saat itu, Rohan dan Supriya semakin sering bertemu dan memulai merasakan adanya cinta yang disertai kenyamanan di antara keduanya. Dan pada akhirnya, mereka pun sepakat untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius, yaitu sebuah pernikahan. kontan tarima kaulah nikah Karaswati binti Bapak Harun dengan mas kawin 50.000 rupiah. Kon terima. Adegan beralih kepada seorang pemuda pengangguran bernama Wasim. Di sini diperlihatkan ayahnya Wasim yang begitu jengkel kepadanya karena dirinya hanya seorang pengangguran dan hanya numpang tenar kepada temannya, yaitu si Amit, sang adik calon legislatif.
Singkat cerita, akhirnya kita bisa mengetahui pekerjaan Rohan, yaitu sebagai dubbing di salah satu pertelevisian India, di mana kedua kreator tersebut sangat-sangat terpukau kepada Rohan yang bisa meniru berbagai macam suara, dan itu benar-benar mirip sekali dengan suara aslinya. Hal itu dibuktikan di mana Rohan menelpon Supriya dengan menirukan suara aktor terkenal yaitu Amitabh Bachchan, yang dimana itu membuat Supriya kaget dan ternyangka karena Rohan bisa menirukan suaranya dengan begitu sempurna. Suatu malam, Rohan dan Supriya makan malam di suatu restoran, namun di saat mereka beranjak pulang, terjadilah insiden yang sangat mengganggu, yaitu di mana si Amit dan si Wasim dalam mabuk alkohol pun tiba-tiba datang dan mengganggu mereka berdua, sampai-sampai nekat akan menyentuh tubuh Supriya yang jelas-jelas ada si Rohan, suaminya, yang sedang berdiri di hadapan mereka berdua. Terjadi sedikit ketegangan, namun untungnya mereka segera berteriak, sehingga di saat para tetangga keluar rumah, Amit dan Wasim pun akhirnya segera pergi meninggalkan mereka berdua. Keesokan paginya di saat Rohan sudah pergi bekerja meninggalkan Supriya sendirian di rumah, muncullah si Bagong, Amit dan si Wasim yang tiba-tiba sudah ada di dalam rumah, di mana mereka berdua langsung membius Supri dan mengikatnya di sebuah ranjang, dan sungguh emosinya dan benar-benar kunyuk kata si Amit yang si Wasim gitunya. Jika kalian tahu apa yang akan dilakukan si Amit dan si Wasim ini. Di saat Rohan pulang, betapa terkejutnya dia ketika mengetahui istrinya sudah dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Di mana di saat para polisi tiba, mereka pun mengatakan bahwa tidak bisa menangkap Amit begitu saja, yang hanya mengandalkan bukti dari pengakuan Supriya bahwa dirinya hanya mengenali Amit dari suaranya saja, tanpa melihat jelas sosok dari si Amit itu. Aduh, kan buta tuh Pak, kudu kumaha tuh ninggalin lagi Pak. Aduh, aing ah. मेडिकल रिपोर्ट के बेसिस पर ही हम उन्हें रिमांड में रख सकते हैं, नहीं तो Diperlukan hasil medis dalam kurun waktu 24 jam bahwa Amitlah pelakunya, sehingga mereka berdua pergi ke rumah sakit dengan ditemani 2 orang polisi. Namun tiba-tiba muncullah mobil yang mencegat mereka berdua, kemudian membawa mereka berdua ke sebuah gudang yang jauh sekali dengan pemukiman, yang dimana di situ ada ajudan berawakan besar, kakaknya Amit yang seorang politisi juga, yang menghampiri mereka dan mengancam akan membunuh mereka berdua jika sampai terus memperpanjang kasus tersebut. Setelah kejadian itu, mereka dibuang tepat di pinggir laut, yang dimana hal itu akan menghapus semua bukti karena terbawa air laut, sehingga ketika mereka datang untuk melapor bahwa Supriya telah diperkosa ke kantor polisi, setelah lewat 24 jam pun itu tidak valid karena laporan tersebut tidak disertai dengan adanya bukti yang kuat. तू लंबा जाएगा लंबे जाओगे दोनों. Tak ingin menjadi semakin ruwet, Supriya pun meminta Rohan untuk tidak memperpanjang masalah ini dan memilih diam saja tanpa harus melakukan laporan lagi, karena pada dasarnya yang mereka inginkan adalah hanya sebuah kedamaian saja. Hari-hari dilewati, namun setelah kejadian naas tersebut tentunya membuat rumah tangga mereka tidak seceria dulu lagi. Apalagi Rohan yang selalu tidak fokus di saat dia sedang bekerja. Sepulangnya dia bekerja, Rohan memutuskan untuk tidak bersedih lagi dan meminta maaf atas sikapnya yang dingin di akhir-akhir ini, dan akan melupakan kejadian tersebut dan selalu siap siaga akan menjaga Supriya untuk kedepannya. Namun sungguh malangnya nasib Rohan saat mengetahui bahwa Supriya telah mati gantung diri, dan itu membuat Rohan nangis sejadi-jadinya karena telah kehilangan orang yang sungguh ia sayangi dan ia cintai. Namun alangkah mengkoplokannya para pejabat politisi di sana, bukannya mengucapkan bela sungkawa kepada Rohan yang telah kehilangan istri tercintanya, Thakur malah mengancam Rohan untuk tidak berbicara tentang hal ini lagi kepada siapapun, karena hal itu akan membuat namanya akan menjadi sangat tercemar. जितना बात करोगे कॉलोनी वालों से भी बात करने का नहीं. नगर साहब, एक बात समझ में नहीं. Tak lama Rohan pun mengingat sebuah kertas dan 2 buah jam tangan yang sempat ia duduki di waktu kejadian itu, di mana ia langsung pergi mencarinya dan menemukan kertas tersebut ada di bawah ranjang kasur.
Alangkah terkejutnya Rohan seketika mengetahui isi dari kertas tersebut adalah pesan dari Supriya bahwa mengapa dirinya memutuskan untuk bunuh diri, yang ternyata di saat Rohan kembali bekerja yang ternyata si Koplok Amit dan si Koplok Wasim ternyata kembali lagi memperkosanya. Sungguh biadabnya si Koplok Amit dan si Wasim ini ketika dia mengatakan dia akan terus kembali lagi memperkosa si Supriya sekemauan mereka berdua karena mereka merasa bahwa polisi tidak akan mempercayai akan laporan orang buta. Rohan pun pergi ke kantor polisi untuk menemui Inspektur Chobei. Namun pada saat itu Inspektur Chobei ternyata dihandle oleh polisi culas bernama Anjay. Bukannya bersikap sopan dan melayani masyarakat ketika ada masyarakat yang berkunjung ke tempat pelayanan masyarakat, namun Anjay malah bersifat sinis dan kasar saat mengatakan bahwa Rohan hanyalah sekedar mencari simpati dari orang-orang dengan menggunakan kekurangannya. तेरा तो केस भी नहीं है, तू फ्रॉड है. Namun alangkah terkejutnya kita saat mengetahui bahwa Rohan menemui Inspektur Chobei bukanlah untuk memberikan laporan lagi atau mau mengusut kasus kemarin, tetapi hanya ingin melihat reaksi dari mereka atas kematian istrinya. Apakah mereka akan membantu atau setidaknya sedikit simpati gitu ya. Namun karena polisi tersebut terikat dengan hukum bukti konkret, maka Rohan mengatakan bahwa dia akan mencari keadilannya sendiri. अपनी सू के लिए अगर आपके सिस्टम ने थोड़ा बहुत साथ दिया होता तो चलता. Scene beralih ke rumah Tuan Takur yang dimana kita dibuat sedikit terkejut saat mengetahui bahwa si Anjay, anak buah Inspektur Chobei, ternyata selama ini ia telah bekerja kepada Tuan Takur. Dan pada akhirnya film pun memasuki ke arah rada-rada adrenalin di saat kita melihat Rohan benar-benar akan membalas dendam kepada mereka semua, di mana semua itu diawali dengan Rohan merekam suara Amit, Takur, dan Wasim untuk dipelajari intonasi cara nada bicara mereka, dan semua hal itu akan ia gunakan untuk mengawali sebuah misi balas dendamnya. Tahap pertama, Rohan berperan sebagai Tuan Takur untuk menyuruh Anjay menangkap Wasim dengan alasan telah mabuk-mabukan dan membuat onar di wilayah mereka. Dan tahap kedua, Rohan berperan sebagai Amit dan menelpon adiknya si Wasim untuk mengajaknya kencan serta mengajaknya adu alat pipis, yang dimana hal itu ternyata didengar langsung oleh sang ayah, sehingga inilah yang terjadi. पत्र हरे घर में पहुंच जाना चाहिए. Rohan pun kembali menjadi Amit dan mengajak adiknya Wasim untuk bertemu dengannya dengan alasan ingin meminta maaf secara langsung karena telah lancang mengajaknya iclik. Dan dimana habis itu Rohan pun sebaliknya ia menjadi adiknya Wasim dan menelepon Amit untuk mengatakan bahwa dia sangat mencintai Amit dan ingin bertemu dengannya di sebuah tempat. Untuk memperkeruh suasana, Rohan pun menjadi Tuan Takur dan menelpon ayahnya Wasim untuk mengatakan bahwa si Amit sudah tidak tahan ingin iclik dengan adiknya Wasim, sehingga Tuan Takur pun bersedia mengeluarkan uang berapapun supaya adiknya Wasim mau melakukan iclik dengan Amit, sehingga ya, bapaknya Wasim pun sangat benar-benar dibuat emosi ketika melihat anaknya sedang bersama si Amit. Dan hal itu membuat bapaknya Wasim langsung menyerang Amit dengan sebuah pisau. Namun karena hal itu membuat ayahnya Wasim sempat kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Mendengar kejadian hal itu, Tuan Takur menyuruh Anjay untuk membawa si Wasim ke rumahnya. Namun si Anjay langsung terperangah kebingungan karena tadi si Tuan Takur menyuruh untuk menangkap si Wasim, tapi sekarang dia malah menyuruh untuk membawanya. Riut jadi nate. Namun dengan semua hal yang telah Rohan lakukan itu tidak bisa membuat Supriya bisa kembali lagi. Namun setidaknya Rohan harus mendapatkan keadilannya. Kembali ke Tuan Takur yang meminta Wasim untuk jangan banyak bicara dulu tentang masalah ini karena dia sudah menyuruh Amit untuk bersembunyi dulu. Beliau juga akan bertanggung jawab atas biaya perawatan ayahnya dan memberikan sejumlah uang agar Wasim mau tutup mulut atas insiden tersebut. FIR वापस लेने का
Di sisi lain ya kita bisa melihat Rohan sedang berbelanja untuk misi balas dendamnya, di mana kali ini Rohan sudah tidak akan main-main lagi atas balas dendamnya ini. Kemudian Rohan pun menyamar sebagai Amit dan menelpon Wasim untuk mengajaknya ketemuan di markas mereka ketika melakukan kemaksiatan. Yang sesampainya Wasim di sana, ia sungguh dibuat terkejut karena bukannya Amit yang ia temui, tetapi ya, dengan segala persiapan yang sudah Rohan lakukan, kemudian Rohan pun mematikan lampu untuk menyulitkan Wasim melakukan perlawanan, sehingga Rohan pun leluasa untuk memukuli si Wasim ini. Tetapi di saat Wasim menyalakan lampu senter HP-nya, Wasim menemukan banyak sekali keripik Chow yang berserakan di lantai. Karena hal itu digunakan Rohan untuk mengetahui jejak si Wasim, sehingga si Wasim pun berjalan pelan-pelan untuk menyalakan sebuah saklar lampu, dan seketika lampunya menyala, Wasim pun langsung melempari Rohan dengan botol bekas. Namun dengan api balas dendam yang terus membara, Rohan pun tak pantang menyerah walaupun terus-terusan dilempari botol minuman. Rohan akhirnya berhasil mencekik Wasim dan menggantung Wasim agar seolah-olah terlihat gantung diri. Sesaat para polisi datang, awalnya si Anjay mengira itu adalah perbuatan Rohan. Namun di saat mengingat Rohan adalah pria buta, tak mungkin bisa melakukan hal semacam itu. Dan pada akhirnya mereka menemukan sapu tangan milik si Amit, sehingga bisa dipastikan bahwa persahabatan memanglah dekat. Begitupun juga dengan permusuhan. Amit Shelar. Inspektur Chobei pun menemui Tuan Takur untuk berdiskusi dengannya, di mana mereka berkesimpulan bahwa Rohan yang sedang menjalankan rencananya dan itu akan berakhir kepada Tuan Takur. याद रखना मेरे भाई के पीछे. Di saat jasad Wasim dikebumikan, terlihat Rohan juga ada di situ untuk mengasih sebuah tanda di kuburan si Wasim dengan menjatuhkan jam milik Supriya ke dalam kuburannya. Namun saat Rohan pulang, tanpa ia sadari Inspektur Chobei mengikutinya untuk datang ke rumahnya dengan mengatakan bahwa apakah Rohan ada keterlibatan dengan kematian si Wasim. Karena Inspektur Chobei masih ingat betul dengan perkataan Rohan di saat di kantor polisi ketika dia mengatakan ingin balas dendam. Tetapi Rohan pun dengan pinternya dia menjawab bahwa di saat itu dia sedang emosi, dan terlebih lagi bagaimana seorang pria buta bisa melakukan hal semacam itu. हाथ छोड़िए ना प्लीज वेज कोल्हापुरी सर आएगा सर. Giliran si Amit, Rohan pun berperan sebagai si Anjay dengan mengatakan bahwa para polisi menemukan sapu tangan si Amit di TKP saat Wasim tewas, di mana saat itu Amit disuruh menemuinya di suatu tempat dengan alasan untuk menyampaikan hal sesuatu yang bisa membuat Amit bebas dari tuduhan. एकदम सीक्रेट में मिलने का है. Singkat cerita, Rohan pun sudah sampai di tempat yang dimaksud, yang dimana tempat itu adalah tempat di saat Rohan disekap dulu dengan Supriya, yang entah berapa lama Rohan berada di sana. Namun ketika Amit datang, Rohan pun sudah siap dengan sebatang besi di tangannya. Tetapi ya, ternyata Amit masih menggunakan helmnya, sehingga pukulan tadi menjadi sia-sia saja. Yang dimana hal itu digunakan Amit untuk langsung menyerang balik Rohan, sampai Rohan pun tak berdaya dibuatnya. Setelah dihajar habis-habisan sampai tersungkur, Rohan pun bangkit dan mulai fokus dengan indera pendengarannya, di mana saat itu dia sudah mengetahui posisi Amit. Rohan pun langsung memukulnya dengan sekuat tenaga dan penuh kemurkaan, yang dimana hal itu membuat Amit langsung tak sadarkan diri. शायद बच्चा था. Setelah Amit diikat, Rohan pun tak langsung membunuhnya karena Amit juga tidak membunuh Supriya secara langsung. Lantas Rohan pun meletakkan lilin di depan sebuah pintu dan membocorkan rum berisi bensin yang ada di gudang tersebut. Rohan pun menghubungi Tuan Takur dan berperan sebagai Amit dengan mengatakan bahwa dirinya sedang disekap di sebuah gudang tempat dulu Supriya dan Rohan diculik, sehingga
beliau langsung ke sana untuk menyelamatkan adiknya. Dan ya, kalian juga sudah menduga apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat Tuan Takur membuka pintu, lilin itu pun jatuh sehingga membuat Amit tewas karena ledakan dari gudang tersebut. Setelah polisi datang di TKP, Takur pun meminta para polisi segera untuk menangkap Rohan. Tetapi karena para polisi tidak memiliki bukti dan ditambah lagi Rohan adalah seorang pria tunanetra, maka jika mereka menangkap Rohan tanpa adanya bukti, akan membuat para masyarakat murka dibuatnya. मैं तो बोलता हूँ उसको उठा लेते हैं फिर तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है Kembali ke Rohan yang sedang mengobati lukanya akibat perkelahian dengan Amit. Saat itu muncul anak bernama Percy yang meminta Rohan untuk berperan menjadi ayahnya dan menghubungi guru sekolah agar bisa bolos untuk bermain FF. Tanpa disadari, di saat Rohan sedang meragakan aksinya, muncullah Inspektur Chobei yang akhirnya mengetahui Rohan memiliki kemampuan impersonate yang sangat luar biasa, sehingga Chobei pun semakin yakin bahwa Rohan adalah pelaku di balik kematian Wasim dan Amit. किसने बुलाया उसको जो कि पुणे में ज्यादा सेफ था Chobei pun memerintahkan anak buahnya untuk mendata semua percakapan telepon yang dilakukan oleh Rohan, kemudian memberikannya waktu 24 jam sebelum menjadikan Rohan sebagai tersangka. Dan selama Chobei sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, rumah Rohan akan dijaga ketat oleh para kepolisian yang bertugas. Saat itu juga Chobei ke tempat telepon yang biasa Rohan gunakan untuk aksi balas dendamnya. Namun sesampainya di sana, ternyata tempat telepon tersebut sudah tutup dan akan kubuka kembali esok hari. ये सुबह कितने बजे खुलता है Sementara di rumah Rohan terlihat Anjailah yang memimpin penjagaan tersebut, di mana Utun terlihat sedang berjalan dengan 3 wanita bercadar. Dan karena curiga salah satunya itu Rohan, Anjay pun meminta ketiga wanita tersebut membuka cadarnya. Dan ya, ternyata Rohan sebelumnya telah menghubungi Utun untuk menyewa tukang pengasapan, yang dimana hal itu digunakan Rohan untuk kabur dari rumahnya. Setelah lolos dari rumahnya, Rohan pun segera menelpon Takur untuk menemuinya di sebuah apartemen yang masih belum jadi. Dan inilah saatnya final battle. Takur pun menyuruh ajudannya untuk membunuh Rohan. Namun sungguhnya cerdik si Rohan ini. Dia berlari dan melompat sejauh mungkin supaya si ajudan pun langsung disusruk ke dalam lubang yang belum ditembok. Dan ya, akhirnya Rohan pun melawan jajadugnya dan biang keladi dari tragedi semua ini, yaitu si Tuan Takur, di mana ia langsung menembaki Rohan secara brutal. Namun dengan indera pendengarannya yang begitu tajam, Rohan pun dengan mudahnya bisa menghindari tembakannya. Di saat Rohan bersembunyi di kegelapan, dia pun membuat bangsa Awi Kusen jatuh tepat kepada si Tuan Takur. Namun di saat ia hendak akan melemparkan bola besi kepadanya, tiba-tiba ya, Tuan Takur pun berhasil menemukan posisi Rohan. Namun sungguh bolohnya si Tuan Takur ini bukannya langsung menembaknya ya gitu, malah menyiksa Rohan terlebih dahulu, yang dimana hal itu bisa dimanfaatkan Rohan untuk mengembalikan lagi keadaannya sehingga ya, Rohan pun berhasil membuat jatuh Tuan Takur, yang dimana saat sebelum Rohan melepaskannya, Rohan pun mengatakan mungkin ini adalah pembunuhan, namun akan terlihat seperti bunuh diri, sama dengan yang pernah dialami oleh Supriya. ये मर्डर है पर लगेगा खुदकुशी। Setelah selesai dengan misi balas dendam, terlihat Rohan sedang duduk termenung di tempat biasa ia kunjungi dengan Supriya. Datanglah Inspektur Chobei yang memuji kecerdasannya atas misi balas dendamnya, karena polisi akan menganggap bahwa Amit telah membunuh Wasim, Takur membunuh Amit, lantas Takur pun menyesal dan bunuh diri karena telah membunuh adiknya sendiri. वाह तो अमित ने वसीम को मारा और Tak ingin kalah cerdas dengan seorang pria tunanetra, Inspektur Chobei pun mengatakan setiap kejahatan pasti ada jejak yang tersimpan. Lantas Inspektur pun langsung memotret wajah Rohan dan pergi ke tempat Rohan biasa menyewa telepon untuk menanyakan apakah orang di foto ini sering kesini dan menawarkan apakah si bapak pemilik teleponnya mau menjadi saksi atas kejahatan Rohan. Namun sungguh terkejutnya Chobei saat mengetahui bahwa pemilik warung telepon tersebut adalah seorang tunanetra juga. मैं देख सकता तो जरूर बताता
dan cerita pun tamat. Ya seru sih filmnya, sangat memuaskan endingnya karena tidak ada yang tersisa gitu ya si penjahatnya teh. Mungkin ada si Anjay gitu yang masih hidup ya, tapi kan si Anjay mah nggak terlalu terlibat gitu dalam kejahatan ini teh. Pesan-pesan dari film ini adalah jangan sekali-kali kamu menyentuh atau menikung istri orang karena itu sungguh sangat menjijikan. Salam perpisahan dari Leon S. Kennedy. Wassalam.